Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sharing saya hari ini didasarkan pada Injil Markus bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Dan hari ini secara khusus juga didasarkan pada kitab Yesaya bab 58 ayat 1 sampai dengan 9a. Pada saat yang baik ini, saya akan mengatakan perspektif kita semoga berkembang. Lalu apa yang mau saya katakan dalam sharing saya ini adalah ketika kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita umat muslim yang sedang berpuasa, tentu saja mereka mempunyai sudut pandang sendiri tentang puasanya. Dan orang Katolik juga mempunyai sudut pandang tersendiri juga tentang puasanya. Demikian pula umat Protestan yang secara umum tidak melakukan puasa juga mempunyai sudut pandang tersendiri mengapa mereka tidak berpuasa. Tetapi yang perlu kita sampaikan atau perlu kita ungkapkan bahwa ketika kita berpuasa, di sana tentu saja ada yang pertama misalnya penyesalan, yang kedua misalnya doa-doa kita, yang ketiga misalnya ada permohonan-permohonan kita, yang ketiga ada hal-hal yang luar biasa yang mengharuskan orang harus berpuasa, misalnya di dalam pengendalian diri, misalnya untuk menguatkan sesuatu, misalnya di dalam doa supaya semakin kuat. Bagaimana semakin kuat itu dicapai dengan ditambahkan puasa. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, umat muslim bagaimana pandangannya? Umat Protestan bagaimana pandangannya? Dan umat Katolik bagaimana memandang puasa? Umat Katolik mengawali masa puasanya dengan cara memberikan keningnya abu yang merupakan bentuk atau tanda penyesalan yang dilakukan oleh manusia. Maka dari itu kita menjadi orang Katolik juga menggunakan cara itu untuk mengawali kegiatan atau semacam tata dalam ibadah sebelum perayaan Paskah. Mari kita coba perhatikan dulu dari kitab Yesaya. Kitab ini ditulis sebelum tahun 0. Artinya Indonesia itu mungkin belum ada orangnya. Tetapi kitab Yesaya ini sudah ditulis. Indonesia mungkin belum ada kerajaannya, karena ini ditulis sebelum Masehi. Mari kita dengarkan terlebih dahulu perspektif orang zaman dulu, umat Israel pada zaman dahulu. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang berlaku yang benar dan tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyai aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah dan bertanya, kami berpuasa, mengapa engkau tidak memperhatikannya juga? Kami merendahkan diri, mengapa engkau tidak mengindahkannya juga? Camkanlah, pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi,
serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan cara berpuasa seperti ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Inikah puasa yang ku kehendaki? Mengadakan hari merendahkan diri, menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung serta abu sebagai lapik tidur? Itukah yang kau sebutkan berpuasa? Mengandalkan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-taliku, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, "Ini aku." Demikianlah sabda Tuhan. Itulah Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih para katekis yang saya hormati, teman-teman Muslim, teman-teman Protestan. Itu perspektif yang pertama. Lalu bagaimana perspektif yang kedua? Setelah Tuhan Yesus mengajar, Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari sebelum pelayanannya. Masih menggunakan perspektif yang pertama tadi. Lalu sekarang bagaimana Tuhan Yesus mau mengajar kepada kita semua? Melalui Injil Matius kita memahami nanti bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan pada kita. Tetapi yang perlu diingat di dalam gereja Katolik adalah bahwa ketika kita Jumat Agung, kita mengadakan juga puasa. Puasanya seperti apa? Saya melihatnya puasanya seperti yang ada atau yang dituliskan oleh Santo Matius, penulis Injil ini. Mari kita lihat dengan cermat. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki bersukacita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Inilah puasa kita pada hari Jumat Agung. Tuhan Yesus diambil dari antara murid-muridnya, lalu mereka merasakan kehilangan, merasa terlepas dari pimpinannya, Tuhannya, orang yang selalu melindunginya. Dan umat Katolik pada saat itu sungguh-sungguh menyadari kita mesti harus merayakannya itu di dalam pertobatan kita, puasa kita. Bagaimana kalau Allah melepaskan kita? Betapa kita sedih dan betapa kita mesti harus mempunyai pengharapan yang besar. Allah mau dengan senang hati, berkenan dengan senang hati, ingin membawa kita semua kepada kekudusan. Amin. Berkah dalam.